A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Jabbar barik li. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillahi ma daqat illa wa farajahallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maji Rashid, Majelis Dzikir Rasulullah SAW, Spiritual, Intellectual, and Technology Code. Di channel ini saya akan berbagi berbagai tutorial seputar coding dan hal-hal yang lain terkait dengan teknologi, khususnya bagaimana membangun sebuah proyek dari nol sampai benar-benar jadi dan siap digunakan. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan salah satu produk pertama dari Maji Rashid yang dipublish di YouTube, yaitu sebuah proyek web e-commerce kedai taken. Nantinya seluruh proses pembuatan akan dipublish secara bertahap di YouTube dalam bentuk seri tutorial. Video yang sedang kita tonton saat ini adalah bagian pertama dari rangkaian pembuatan web e-commerce. Di bagian pertama ini kita belum langsung ke coding. Kenapa? Karena dalam pengodingan memahami konsep itu jauh lebih penting sebelum memulai menulis kode. Pada video ini kita akan membahas beberapa hal penting, tepatnya 4 hal. Yang pertama terkait dengan penjelasan konsep, penjelasan konsep dari web e-commerce kedai taken. Kenapa konsep disuguhkan pertama kali? Tujuannya agar teman-teman memahami alur dan tujuan pembuatannya. Yang kedua, kita akan memperlihatkan demo dari web e-commerce, yaitu web kedai taken, supaya kita punya gambaran hasil akhirnya. Yang ketiga, khususnya bagi pemula, kita juga akan menyuguhkan tutorial instalasi tool, yaitu instalasi tool utama yang akan digunakan dalam pembuatan web e-commerce ini, yaitu Visual Studio beserta beberapa ekstensi yang diperlukan dalam pengkodingan nanti. Yang keempat, yaitu kita akan berbagi link yang dibutuhkan dalam proses pengkodingan nanti, khususnya untuk font dan icon. Lalu mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak langsung ke tutorial pembuatan? Jawabannya, karena pengkodingan yang baik seharusnya tidak asal mengetik kode. Kita perlu memahami konsep, struktur, dan arah dari proyek yang akan kita buat. Dengan begitu, kita tidak hanya sekedar mengikuti tutorial, tetapi juga benar-benar mengerti apa yang sedang kita kerjakan. Jadi, harapannya setelah menonton ini, kita sudah memiliki fondasi yang kuat untuk mengikuti video selanjutnya, yaitu mulai masuk ke tahap pembuatan web secara langsung. Teman-teman, pastikan menyimak video ini sampai selesai dan jangan lupa ikuti terus seri tutorial ini agar teman-teman bisa membangun web e-commerce sendiri dari nol. Selamat menonton teman-teman. Teman-teman, kita masuk ke dalam konsep, yaitu konsep web kedai taken. Kedai taken sebenarnya singkatan dari kedai, tape ketan, dan kentang bumbu kedelai. Ini menjadi menu khas dari kedai taken. Sekali lagi teman-teman, ini konsep teman-teman, konsep bayangan dari website ini. Suatu saat ke depan teman-teman bisa rubah ini Ini sekali lagi ini hanya sebagai konsep bayangan. Teman-teman, dalam website kedai taken ini ada 5 poin, yang 5 poin ini nanti akan dijadikan sebagai halaman. Jadi dalam website ini kurang lebihnya ada 5 halaman. Halaman apa saja? 1 halaman beranda, kedua halaman menu kedai, ketiga halaman produk kedai taken, keempat halaman profil, yang kelima adalah halaman promo. Di sini teman-teman kita menggunakan SPA, Single Page Application, atau sistem satu halaman teman-teman. Nah, dalam setiap halamannya nanti di atasnya ada navbar, diakhiri oleh footer. Semua halaman seperti itu teman-teman. Makanya di sini di konsepnya disamakan navbar dan footer. Navbar footer artinya di bagian atas navbar diakhiri oleh footer. Kita bahas dulu yang pertama adalah beranda. Pada halaman beranda ini apa yang dimunculkan? Beranda ini pada dasarnya adalah halaman muka. Jadi ketika teman-teman membuka website, umumnya website teman-teman akan langsung dihadapkan pada halaman beranda ini. Jadi ini sebetulnya pintu masuknya website. Dalam hal ini adalah website kedai taken teman-teman. Halaman kedua ini kita akan membuat menu yang menjadi ciri khas dari
makanan dan minuman yang disuguhkan di kedai Taken gitu ya. Pada halaman menu ini kita hanya menyuguhkan menu makanan dan menu minuman yang dijual di tempat, artinya hanya dinikmati di kedai Taken. Fungsinya untuk apa? Teman-teman di sini ketika membuat halaman menu ini untuk menyuguhkan kepada konsumen untuk melihat menu apa saja yang disediakan di kedai Taken. Jadi ketika melihat website kedai Taken, nanti konsumen itu bisa stalking dulu di sini nih, di halaman menu ini. Menu apa saja yang ada di kedai Taken, sehingga ketika nanti kalaupun ada konsumen yang ingin berminat ke kedai Taken, dia tidak akan kesulitan mencari menu lagi karena di pikirannya sudah ada menu yang disediakan oleh kedai Taken. Tinggal nongkrong saja, tidak usah bengong, nongkrong pesan menunya gitu ya teman-teman. Jadi ini fungsinya gitu ya. Halaman ketiga kita akan menyuguhkan halaman produk yang dijual oleh kedai Taken secara online. Nah ini halaman yang lumayan perlu effort yang kuat di dalam pengkodingannya di sini teman-teman, di halaman produk yang dijual online oleh kedai Taken. Nah di dalam halaman ini kita harus membuat apa saja. Yang pertama tentunya kita harus menyediakan foto-foto produk nanti teman-teman. Di sini yang lumayan menyita waktu nih teman-teman nanti, karena harus menyediakan foto produk apa saja yang akan dibuat di halaman ini. Nah, di setiap produk itu nanti akan ada penjelasan singkat yang nanti penjelasannya disembunyikan, tetapi hanya ditonjolkannya ikonnya saja, ikon mata. Nanti ketika diklik ikon mata ini akan muncul penjelasan singkatnya, teman-teman. Di samping penjelasan tentunya ada keranjang belanja di sini, ya, pakai shopping cart di sini. Kenapa gunanya? Nanti kalau sudah membaca penjelasan singkat, nanti konsumen tertarik, dia langsung melakukan belanja dengan menekan tombol keranjang. Keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah menyertakan penilaian produk. Untuk apa gunanya? Penyertaan nilai produk ini di dalam website e-commerce ini umumnya menggunakan bintang. Ini untuk membangun konsumen trust atau kepercayaan konsumen terhadap produk kedai Taken. Nah, selanjutnya disertakan juga harga produk yang didaftarkan nanti di setiap produknya ini. Contohnya misalnya 100.000 dan seterusnya teman-teman. Nanti ini langkahnya untuk apa? Nah, dengan konsumen melihat produk ini beserta penjelasan singkat dan keranjang penilaian produk ini, nanti konsumen akan melihat dan melakukan transaksi di sini, teman-teman. Urutannya nanti kalau membaca ataupun tidak bisa membaca, maksudnya tidak membaca detail produknya gitu ya. Nanti konsumen bisa melakukan transaksi dengan cara tadi menekan keranjang. Nah, setelah menekan keranjang ini dengan jumlah produk yang dipesannya, nanti konsumen bisa melakukan pembayaran melalui form yang disediakan oleh admin. Nanti formnya di mana? Dengan mengklik tadi icon keranjang. Nanti metode pembayarannya menggunakan WhatsApp di sini. Nah, teman-teman ini. Nah, sebetulnya yang pengkodingan yang akan menyita waktu ya di sini teman-teman, nanti di halaman produk kedai. Halaman keempat kita akan menampilkan profil kedai Taken. Nah, profil kedai Taken ini nanti kita akan mengetahui latar belakang siapa dan kenapa dan untuk apa juga kedai Taken ini dihadirkan atau dibentuk atau dibuat ya oleh pemilik tentunya ya. Yang halaman yang terakhir adalah promo. Ini halaman yang tidak kalah esensialnya, teman-teman. Kenapa? Karena untuk kaum hemat ini, seperti saya khususnya ya, kaum hemat ini promo ini dinanti-nantikan gitu ya. Nah, ini. Jadi intinya di kedai Taken ini kita akan membuat 5 halaman gitu, 5 page ya. Sini 1 beranda, menu, produk, profil kedai Taken dan promo. Tetapi yang 2 ini nanti akan disembunyikan teman-teman, yang akan
tonjolkan di navbar ini 3 saja teman-teman. Kenapa disembunyikan? Ada teknik lain teman-teman, supaya disembunyikan ini bukan berarti tidak bisa diakses, tetapi nanti disembunyikan ini aksesnya melalui tombol yang akan ditempatkan di hero section, khususnya promo. Ini strategi saja teman-teman, karena tombol promo ini dimunculkan di semua halaman agar nanti memancing minat konsumen. Nanti kita akan lihat kenapa kita mendesain untuk disembunyikan dan ditampilkannya melalui icon saja teman-teman. Nah, website ini juga dilinkkan ke media sosial, Facebook, X, Instagram, dan TikTok. Kenapa? Karena promonya bukan hanya melalui website, tetapi juga melalui media sosial yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu Facebook, X, Instagram, dan TikTok. Nah, ini semua teman-teman kita akan format melalui sebuah navbar. Navbar itu apa? Navigation bar gitu ya. Ini istilahnya tampilan yang nanti mengatur menu menavigasi website kita ya, website Kedai Taken. Apa saja yang akan ditampilkan di bagian navbar nanti? Ini teman-teman, format navbarnya sudah muncul. Yang pertama adalah logo Kedai Taken, yang kedua adalah tulisan Kedai Takennya, link tautannya Facebook, Instagram, TikTok, dan X. Terus selanjutnya adalah form login. Nanti ketika diklik ini nanti akan muncul login atau masuk ya. Siapa tahu beberapa konsumen atau banyak konsumen akan menjadi member utama di Kedai Taken gitu ya. Nah, di baris kedua ada navigasinya masuk ke beranda. Ini halaman beranda, halaman menu, halaman produk. Tadi yang 2 profil kedai dengan promo disembunyikannya di sini, tapi nanti akan muncul di mana? Akan muncul di sini nih, di hamburger menu, dengan nanti di halaman hero section, nanti di halaman awal. Gunanya ya apa? Untuk memicu konsumen agar tertarik dengan promo-promo yang disediakan di Kedai Taken. Selanjutnya teman-teman ada juga icon search. Icon search ini nanti akan digunakan untuk mencari info-info yang ada di website Kedai Taken. Dan selanjutnya ada juga namanya shopping carts icon, ikon keranjang. Nanti ini untuk icon untuk difungsikan sebagai button ataupun tombol dalam pembelian produk-produk Kedai Taken gitu ya. Nah, yang terakhir adalah menu hamburger. Di sini ada menu hamburger, ketika diklik nanti ada muncul kelima halaman ini gitu ya, muncul kelima halaman ini, sehingga kelima halaman ini nanti akan tampil di sini dan bisa diklik sesuai dengan yang ditampilkan di menu hamburger. Itu saja format singkatnya teman-teman, semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih teman-teman masih tetap di channel Majira Sheet. Kali ini kita akan mengupas demo ya. Demo hasil pengkodingan kita. Teman-teman, ini kode-kode yang telah kita buat teman-teman. Tidak usah dibahas terlalu panjang lebar karena nanti kita akan buat bersama teman-teman. Tinggal klik untuk melihatnya ya teman-teman. Lihat open with live server. Nah, ini hasilnya teman-teman, hasil pengkodingan webnya. Seperti di konsep ya, kita punya navbar bentuknya seperti ini teman-teman. Ada logo Kedai Taken, ada media sosial, ada tombol masuk buat login, ada beranda, ada menu produk, ada set icon, ada shopping cart icon, ada hamburger menu. Nah, ini halaman pertama ini disebut dengan navbar teman-teman. Tadi kan navbar itu pintu masuk teman-teman. Di sini ada, kita bahas dulu dari sini teman-teman, ada link ya yang mentautan web ini ke sosial media. Jadi ketika teman-teman klik ini, dia otomatis masuk ke Instagram teman-teman ya. Begitu juga dengan Facebook dan lain sebagainya. Di sini ada juga login. Kalau ada ada konsumen yang ingin menjadi
member misalnya dan sebagainya gitu ya, bisa masuk membuat akun gitu ya di sini. Kalau sudah punya misalnya ini tinggal masukkan alamat email dan kata sandinya. Kalau belum punya akun tinggal buat akun, tinggal masukkan ini teman-teman. Kalau misalnya sudah masuk tapi lupa, tinggal klik saja di sini teman-teman. Masukkan, nanti akan ada pemberitahuan dari admin ke email konsumen gitu ya. Nah ini yang kita buat, form ini kita membuat sistemnya hover teman-teman, sehingga ketika keluar dari sini tidak usah klik-klik yang kemana-mana, tinggal kursornya ke atas kan, ke sini aja, hilang dengan sendirinya teman-teman. Nah di sini ada beranda menu produk, halaman tadi di konsep ada 5 dan 2-nya disembunyikan, sembunyikannya dipicu oleh tombol seperti tadi ya tidak. Nah khususnya untuk tombol promo dipicu dari mana? Di sini teman-teman. Nah ini tuh untuk memicu supaya memancing penasaran konsumen nanti. Jadi ketika diklik ini keluar nih langsung promo besar gitu teman-teman. Gitu ya. Nah ini strategi saja sebenarnya teman-teman. Bagaimana dengan tadi profil kedai taken? Profil kedai taken bisa dilihat dari ini teman-teman, dari sini bisa gitu ya, dari tautan kan. Ini halaman, ini bagian putar teman-teman. Jadi bagian putar ini memiliki fungsi yang disamakan ya, fungsi di bagian bawah ini fungsi yang disamakan dengan navbar ya. Ada media sosialnya, ada tautannya di sini gitu ya. Ini fungsi, jadi ketika ini sama fungsinya dengan ini teman-teman. Jadi putar juga selain informasi terkait dengan alamat kedai taken, juga di sini ada media sosial dan sekaligus ada tautannya teman-teman. Nah di beranda ini juga teman-teman selain promo ada di sini WhatsApp. WhatsApp ini gunanya untuk apa? Jadi kata ada konsumen yang ingin langsung menghubungi admin kedai taken bisa langsung. Ini keluar WhatsApp-nya teman-teman tuh ya. Ini hanya contoh saja teman-teman. Nah, setelah itu ada lagi kita di sini tombol ke atas, kembali ke atas. Fungsinya untuk apa? Jadi kalau nanti teman-teman halamannya segini ingin kembali lagi ke atas, tinggal tombol aja, tekan tombol ini aja, klik, dia kembali ke atas ya. Nah ini halaman beranda, kita ke penjelasan ke halaman beranda. Apa saja sih yang ada di halaman beranda? Di halaman beranda ini ada gini ya, tulisan kedai taken yang dibuat menggunakan metode paralak seperti ini tuh teman-teman, sembunyi di balik ini ya. Ini menggunakan metode paralak. Di sini ada profil, nanti kalau diklik ini nanti akan muncul ke profil. Klik ke profil teman-teman. Ini profil selayang kedai taken ya. Kita kembali. Sama juga ke menu utama, kalau diklik ini akan akan muncul ke menu lengkap. Produk kedai taken juga ini ketika diklik akan masuk ke daftar produk lengkap di sini teman-teman. Di sini ada sponsor, ini sekali lagi ini hanya contoh teman-teman ya. Kalau suatu saat teman-teman ada sponsor yang mendukung kedai yang dibangun oleh teman-teman, misalnya ya bisa dimasukkan seperti ini. Ini hanya contoh saja teman-teman ya. Selanjutnya kita ke atas lagi, kita kembali ke menu. Nah ini halaman menu teman-teman. Jadi halaman menu ini tadi tidak ada lagi halaman beranda di sini karena kita menerapkan single page application, dalam artian ketika diklik ini hanya menampilkan satu halaman saja teman-teman ya, tidak menampilkan semuanya langsung ke bawah semuanya. Ini daftar menunya teman-teman ya. Nanti kita kembali ke produk. Nah ini produk, halaman produk teman-teman yang tadi dijelaskan agak rumit. Kenapa? Karena di halaman produk ini tadi ada tombol ini untuk pembelian, untuk belanja, di sini untuk ada tombol mata untuk melihat detail produk. Tuh, semuanya sudah ada detail produknya teman-teman, sesuai dengan komposisi produknya teman-teman. Di sini semuanya ya sudah ada. Nah lantas apa ya, ini ada juga penjelasannya. Tape kejau ya, ketan hijau 0,25 kilo. Di sini ada bintang ya, ini untuk konsumen trust, membangun konsumen trust ya. Di sini ada daftar harga. Ini semua ngeling sebetulnya teman-teman ya.
Kemana linknya? Ke sini teman-teman, ke sini nih nanti, ke keranjang. Ke keranjang. Nanti kalau teman-teman mau beli produk ini tinggal klik sini, mentautkan ke sini, produk tambahan. Tapi sebelum kita jelaskan lebih lengkap, kita ke sini dulu ke icon set dulu, set icon, sorry. Nah di set icon ini digunakan untuk mencari produk apa saja, informasi apa saja yang bisa dilihat dari website Kedai Taken ini teman-teman. Nah sebelum ke sini teman-teman, kita bahas dulu. Di sini ada menu hamburger. Menu hamburger untuk apa? Ini nih teman-teman. Jadi 5 halaman tadi ini yang dikonsepkan ini sudah ada tuh, disembunyikan di sini di menu hamburger, ada tuh teman-teman. Ya. Jadi ketika info Kedai Taken tinggal ke sini saja tuh. Dia diblurkan tapi tampak teman-teman. Jadi kalau udah lihat, tinggal sudah melihat ini, tinggal klik lagi close. Nah, ketika ke sini beranda tinggal gini. Ketika ingin masuk kepada menu tinggal gini. Klik lagi teman-teman. Nah, kita masuk kepada hal yang paling esensial, yaitu produk yang dijual Kedai Taken secara online, yang dalam pengkodingannya lumayan agak rumit ya di sini. Seperti tadi kita jelaskan bahwa ketika kita mengklik ini, kita akan masuk ke sini jumlahnya teman-teman. Ya, saya klik ini akan bertambah produknya dengan varian yang berbeda. Begitu juga dengan ini. Ya, tambahkan jadi 4 dengan 3 varian. 4, 2 tape hijau-hijau, 1 tape kuning, dan seterusnya ya, teman-teman. Nah, di sini ada jumlahnya, uangnya, totalnya yang harus dibayarkan berapa, ini juga ada. Nanti metode pembayarannya via WhatsApp menghubungi ke admin, teman-teman. Gitu. Ya. Jadi ketika menambahkan ini terus ditambahkan. Nah di kolom ini juga teman-teman bisa menambahkan atau mengurangi. Misalnya kurang, ingin ditambahkan gini ya, atau dikurangi bisa, atau dihapus bisa gitu ya. Nah ini juga dikurangi bisa teman-teman. Nah tinggal kalau teman-teman sudah benar memastikan ingin belanja, tinggal langsung di sini kasih nama lengkapnya siapa. Nah, ini harus nama lengkap. Kalau tidak ada nomor, misalnya di sini tidak ada nomornya, diklik ini akan ada pemberitahuan nama dan nomor WhatsApp wajib diisi. Gitu. Klik. Ya. Jadi kita harus menambahkan nomor telepon di sini, teman-teman. Nah, setelah lengkap baru bisa bayar dengan pemberitahuan via WhatsApp nanti. Klik, teman-teman, klik langsung bayar, nanti akan langsung terhubung dengan WhatsApp. Di sini ada, halo admin Kedai Taken, saya ingin memesan tape hijau dan seterusnya dengan total sekian. Nama saya pun WA. Nanti si admin bisa langsung menghubungi WA-nya ke sini. Kirim. Nah, setelah terkirim, teman-teman, ya pesan terkirim ini nanti kita akan lihat ini teman-teman. Di sininya di websitenya akan seperti ini. Nah hilang nih, jadi bersih kembali. Pesanan berhasil dikirim ke WhatsApp admin Kedai Taken. Nah, langsung oke lagi. Gitu teman-teman. Jadi lumayan simpel tetapi fungsional teman-teman ya. Teman-teman pasti bertanya, apakah website Kedai Taken ini responsif HP dan tablet? Tentu saja, karena tidak mungkin kita tidak membuat website ini responsif HP dan tablet. Caranya gimana? Kita lihat saja seperti ini. Inspect. Nah, ini ukuran HP 480 pixel, teman-teman gini. Nanti di HP ini tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ya. Itu. Nah, ini untuk di HP. Semuanya berfungsi normal semuanya. Itu ya, teman-teman, gini. Bagaimana dengan tablet? Ya, tablet ini segini ukurannya. Biasanya di ukurannya 768 pixel. Segini nanti. Ini di tablet akan seperti ini, teman-teman. Gitu. Ya. Ini. Intinya kita sudah menyesuaikan
atau membuat website ini responsif untuk HP dan tablet. Itu saja dulu teman-teman, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu instalasi Visual Code Studio yang akan menjadi tool di dalam pengkodingan kita. Teman-teman, kita lanjut ke tutorial instalasi Visual Studio Code. Bagaimana caranya? Pertama, tentu saja kita masuk ke browser. Teman-teman boleh menggunakan Chrome, menggunakan Vivaldi, menggunakan Opera ataupun yang lainnya. Silahkan saja, tapi saya menggunakan Microsoft Edge di sini. Di sini kita ketik saja Visual Studio Code ya, teman-teman. Nanti teman-teman akan mendapatkan halaman seperti ini. Tinggal klik saja di sini Visual Studio Code Open Source AI Code Editor. Nah, gitu teman-teman. Nah, tapi perhatikan juga teman-teman, bagi teman-teman yang menggunakan operasi sistemnya Mac ataupun Linux, nanti dipilihnya beda dengan ini ya, karena saya kebetulan menggunakan sistem operasinya Windows, maka saya di sini downloadnya pakai download for Windows, the open source AI Code Editor, your home for multi-agent development. Di sini langsung download, klik teman-teman. Nanti tunggu Lea langsung download. Selesai pendownloadannya teman-teman, kita tunggu dulu. Nah, langsung kita buka, open file. Filenya pasti di tempat di sini nih, di download ya teman-teman. Setelah itu tinggal double klik saja seperti ini, maka akan muncul di sini ya. Seperti ini. Ini license agreement-nya teman-teman, bagi yang ingin tahu ya silahkan saja dibaca. Tapi kalau saya karena cukup di sini sajalah, dengan I accept the agreement, saya menerima kesepakatannya. Langsung ke next. Ini tempat di mana instalasi itu ditempatkan. Jadi di C, di user application data, lokal program Microsoft Visual Code. Tinggal next teman-teman. Nah, ini mau create start open folder boleh di sini, atau don't create boleh. Nah, kalau saya don't create aja lah di sini. Next. Langsung, ini alangkah baiknya 5-5-nya dicentang teman-teman. Kenapa? Nanti fungsinya ini kalau nanti teman-teman masuk ke di sini, misalnya ada folder di sini, nanti ketika ngeklik ini nanti akan di sini muncul Visual Code Editornya teman-teman. Itu karena itu kita klik saja 5-5-nya teman-teman. Next, langsung install lagi. Seperti itu. Kita tunggu beberapa detik ya teman-teman. Ini lumayan cepat prosesnya. Langsung selesai teman-teman. Jangan dulu di launch ya teman-teman. Mau di launching silakan, tapi saya tidak dulu di launching dulu. Saya finish dulu teman-teman, karena nanti saya akan mengatur dulu yang lain. Nah, begitu teman-teman cara proses instalasinya. Kita lihat di sini ada tuh teman-teman, sudah mulai masuk di sini. Visual Studio Code sudah ada tampak di sini. Nanti kalau ingin memulai tinggal diklik saja, double klik. Nah, di sini langsung Visual Code sudah ada teman-teman. Begitu proses instalasi cepatnya teman-teman. Nah, instalasi sudah dilakukan dan hasilnya sudah tampak di hadapan kita semua teman-teman ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya selain proses instalasi ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Nah, yang akan digunakan nanti di dalam proses pengkodingan. Apa saja teman-teman? Nah, saya menyarankan seianya menambahkan path ekstensi. Ekstensi itu apa? Tambahan teman-teman. Nih, di sini ya, extension, atau kalau kursornya bisa langsung ke sini, atau teman-teman bisa langsung kontrol tambah shift ditambah X ya di sini. Klik saja teman-teman. Apa saja? Yang pertama yang harus rekomendasi utama ya, seianya ada 4 hal. Yang pertama itu adalah live server teman-teman, live server gitu ya. Nah, ini teman-teman, live server. Kita langsung install saja teman-teman, install gitu ya. Nanti fungsinya nanti kita akan lihat di proses pengkodingan. Yang penting 4 ini diinstal dulu aja ya teman-teman. Nah, selain live server, di sini juga kita butuh auto
rename tag teman-teman. Nih teman-teman. Nah ini teman-teman. Auto rename text install. Ya. Sudah selesai. Jadi extension yang ketiga adalah frame indent rainbow. Ini udah ada teman-teman. Nah ini frame indent rainbow. Nanti ini yang akan memudahkan kita dalam memahami section deep dan sebagainya teman-teman ya. Kita install saja. Yang terakhir teman-teman ya, material color. Nah, ini ya. Nah, ini material color. Nah, ini teman-teman, material color. Tinggal install. Klik saja. Nah, dengan sendirinya langsung berubah teman-teman tuh ya. Nah, ini 4 hal yang kita perlukan. Teman-teman tentu saja boleh menambahkan yang lain. Nanti ini kan penambahan ini sesuai selera dan sesuai dengan kebutuhan nanti saat pengkodingan. Tetapi yang 4 hal tadi menurut saya ya bukan wajib ya, menurut saya perlulah gitu. Itu saja teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke pemahaman link-link yang akan dibutuhkan di dalam proses pengkodingan. Teman-teman, kita lanjutkan dengan link atau tautan yang akan kita gunakan di dalam proses pengkodingan nanti teman-teman ya. Yang ini harus disediakan gitu ya. Nah, makanya di sini kita setelah konsep, demo, nah terus dengan penjelasannya kita lanjut dengan ini supaya teman-teman nanti ada persiapan ya, bisa belajar dulu gitu ya, bisa memahami dulu, bisa membaca-baca dulu sebelum masuk kepada proses pengkodingan. Nah, pertama tautan yang akan kita atau link yang akan kita gunakan di dalam proses pengkodingan kita adalah tautan yang berkenaan dengan Google Font atau penyedia layanan ragam jenis font. Nah, si Google Font ini nanti menyediakan jenis ragam font gitu ya, ragam jenis font di sini nanti. Nah, tinggal kita memilihnya jenis apa yang akan kita gunakan. Nah, ini linknya nanti teman-teman ya. Bisa diklik di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini ada bahasanya, bisa dipilih bahasanya apa, writing sistemnya apa gitu dan seterusnya. Terus model-modelnya business, column, cute, vintage, sophisticated, active, dan stiff, futuristik dan sebagainya. Ini jenis-jenis dari font yang nanti mau digunakan oleh teman-teman. Terserah milih, tinggal klik misalnya seperti ini. Kita lihat ini jenis-jenisnya, diklik, nanti ada tautannya get, dan kita nanti tautkan yang ini get embed code. Nah, ini ditautkan nanti di HTML teman-teman. Tinggal di copy, di linkkan ya. Ini yang pertama. Jadi yang kita perlukan tautannya ini teman-teman. Yang kedua teman-teman, yang kita perlukan adalah icon, karena nanti kita di dalam pengkodingan akan menggunakan icon, ragam jenis icon. Nah, penyedia atau sering juga disebut library ya. Penyedia icon ini salah satunya adalah font awesome. Nah, saya menggunakan font awesome ini gitu ya. Banyak library yang lainnya tentu saja. Namun kebetulan yang kita gunakan nanti adalah font awesome-nya ini, teman-teman. Nah, gimana caranya? Kita lihat saja di sini linknya, teman-teman. Tinggal klik. Nah, ini kita menuju ke font awesome. Nah, di sini kita cara penggunaannya nanti gampang saja, teman-teman. Ya, mau ke ikon ini tinggal, atau di start juga nggak jadi masalah, atau di sini nggak apa-apa, tinggal klik. Misalnya kita ingin mencari shopping cart ya, atau keranjang belanja. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Nah, kita cari yang gratisnya teman-teman. Nah, ini kebetulan yang gratisnya, tinggal klik di sini. Nah, ini tautannya ada, tinggal diklik ya, copy code, snipe gitu ya, tinggal klik, maksudnya dikopikan gitu. Nah, nanti tinggal di paste di HTML kita nanti ya, di dalam pengkodingan HTML nanti. Ini teman-teman. Contoh lain, misalnya teman-teman ingin
menggunakan lagi misalnya selain Copycat kita hamburger menu misalnya. Tinggal tulis saja hamburger gitu ya, hamburger. Nah, ini hamburger menu itu yang ini, yang gratis. Tinggal klik teman-teman, ada tautannya. Copy, nanti kita pastekan ke dalam HTML. Nah, ini yang terkait dengan penyedia layanan icon atau sering disebut dengan library ya. Nah, ini yang kedua teman-teman. Nah, tetapi harus dipahami juga teman-teman. Tadi tautan yang kita copy tadi tidak akan muncul di web kita kalau kita tidak punya CDN-nya. Nah, CDN itu apa? CDN itu cara kita mentautkan ke link tanpa harus mendownload gitu ya. Nah, CDN itu singkatan dari Content Delivery Network gitu ya. Nah, dari mana kita memperolehnya? Nanti kita memperolehnya dari CDN.js. Nah, CDN.js itu menyediakan CDN-nya. Kalau fontnya di sini menyediakan ragam icon-nya gitu. Nah, CDN.js itu apa? CDN.js itu layanan CDN atau Content Delivery Network gratis yang menyimpan banyak file library. Bisa digunakan di CS atau JavaScript dan lain sebagainya. Di server online supaya bisa langsung dipakai tanpa harus download. Nah, jadi tanpa harus download. Namanya CDN, Content Delivery Network. Nah, nama CDS ini Content Delivery Network JavaScript. Kok JavaScript? Ya memang awalnya untuk pengembangan JavaScript, tapi perkembangannya bisa digunakan di berbagai hal, CSS, JavaScript dan lain-lain teman-teman. Tapi bukan itu masalahnya, yang masalah utamanya kita akan melingkan website kita untuk mengambil icon dengan memperoleh CDN-nya dari sini, dari link ini teman-teman. Nanti tinggal klik, nanti kita tautan, tinggal pilih mau versi berapa di sini teman-teman. Versi terbaru ini tinggal di sini ini. Nanti teman-teman pilih kalau mau copy URL-nya seperti ini, kalau mau langsung copy link tag-nya di HTML menggunakan ini gitu ya. Nah, kita biasanya menggunakan tag langsung karena di HTML. Maka klik ini nanti copy pastenya di HTML teman-teman. Nah, ini link. Nanti sekali lagi teman-teman, kenapa dikasih link dulu supaya sebelum mengcoding nanti teman-teman bisa baca-baca dulu ya. Ada waktu untuk baca dulu supaya ada gambaran singkat sebelum kita mulai pengcodingan. Selanjutnya teman-teman, yang terakhir adalah kita perlu juga Alpin.js ya. Alpin.js ini sebetulnya framework atau dari JavaScript ya. Sering digunakan karena ringan untuk membuat website menjadi lebih interaktif. Interaktif itu gimana? Bisa diklik, bisa disembunyikan, bisa dimunculkan kembali, bisa di scroll ke bawah, drop down dan sebagainya teman-teman. Nah, ini tidak lagi harus menggunakan kodor yang ribet-ribet yang aneh-aneh, tetapi langsung bisa digunakan di HTML tanpa setup yang ribet gitu ya. Jadi Alpin.js ini nanti akan digunakan juga sebagai penyedia CDN gitu, Content Delivery Network. Teman-teman di website ini yang bagi pemula memang mungkin bertanya-tanya apa CDN. Sebetulnya CDN itu prosesnya seperti istilahnya download gitu ya, seperti download lah itu ya, di dalam versi-versi instalasi yang lain menggunakan versi download. Nah, kalau kita mah hanya menyematkan saja ya, namanya CDN. Nah, dari mana kita memperoleh CDN-nya, file CDN-nya? Dari sini teman-teman, dari link ini, klik. Nah, CDN. Nanti yang kita gunakan ini kita berbentuknya CDN ya teman-teman. Nah, tinggal tulis saja di sini nanti. Misalnya Alpin.js. Nah, Alpin.js ada langsung bawahnya ini Alpin.js tuh yang kita gunakan. Klik saja di Alpin.js ini. Nah, ini ada langsung scriptnya. Kita yang ambil yang versi defaultnya. Nah, gini, nanti tinggal copy paste gitu, copy gini. Ini kita gunakannya ini nih. Nah, kita gunakan copy HTML gitu, teman-teman. Nanti tinggal di paste di HTML. Nah, sekali lagi teman-teman,
nanti di dalam proses mengkodingan nanti kita akan menggunakan 4 link ini. Teman-teman sebelum pengkodingan nanti bisa baca-baca dulu untuk sebagai referensi supaya nanti ada bahan, oh begini, begini, begini. Nah, begitu saja teman-teman di bagian pertama ini. Terima kasih telah stay di channel Maji Rashid, dan kita akan bertemu lagi nanti di bagian kedua proses pengkodingan. Terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.